أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Terima kasih. Mohon maaf selama tilawah tadi kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Pak Suherman. Baik, Ibu Munaya, terima kasih. Kita lanjut ke tausiah, insyaallah. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, Pak Ustadz. Ya, Ibu Dekan, izin Ibu Dekan untuk kita mulai tausiah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Dr. Andriani MKes, yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Saiful Bahri, MA, yang saya hormati Ibu Wakil Dekan, Ibu Kaprodi, dan Bapak Ibu dosen, serta tenaga kependidikan keluarga besar FKM UNJ. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pagi yang cerah ini kita bisa tadarus bersama dan insya Allah dilanjutkan kajian ke depan lebih kurang 60 menit ya, dengan tema puasa menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita awali dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz Dr. Saiful Bahri LCMA, kami persilakan. Terima kasih Pak Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syiyama wal qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dr. Andriani, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, para wakil dekan, para kaprodi, Bapak Ibu dosen, Sivitas Akademika FKM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini dipertemukan Allah dalam keadaan yang sangat luar biasa, memulai hari Senin di satu pekan penuh bulan Ramadan. Kita telah menuntaskan 7 kali tarawih dan sekarang memasuki puasa ke-7. Ini benar-benar seperti yang Allah katakan, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung, karena memang kesempatan yang Allah berikan tidak banyak. Sama dengan yang tadi dibacakan, saya menyimak dari surat Al-Kahfi, kemudian dilanjutkan ke surat Maryam dan seterusnya, surat Toha. Berpuasa sebenarnya bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, dan hal-hal yang membatalkan, tetapi berpuasa adalah latihan menahan diri. Menahan diri, mengendalikan diri kita sepenuhnya. Pada saat kita mampu melakukan dan menahan, itulah bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita bagaimana memiliki diri kita secara penuh. Karena selama ini bisa jadi kita dikontrol oleh hawa nafsu kita. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu syahwat-syahwat lainnya. Baik yang sifatnya kebendaan atau sifatnya non-materi. Syahwat popularitas, syahwat politik, kekuasaan, dan syahwat yang lain-lainnya yang sangat banyak sekali mengendalikan kita sepanjang tahun,
Dan Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip ingin memaksa kita mencoba merenung sejenak, berhenti untuk berpikir. Karena at-tawakkuf di sini nanti juga akan diikuti satu ibadah sunnah yang disebut dengan i'tikaf. I'tikaf itu berhenti tetapi produktif, berhenti untuk melakukan sebuah lompatan besar. Sekalipun secara teknis mungkin kita tidak bisa beriktikaf tahun ini masih karena masih di waktu pandemi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di bulan Ramadan ini ada banyak hal. Tapi kalau kita simak dari yang Bapak Ibu, tolong di-mute Bu Uci. Ya. Uci. Bu Uci, tolong di-mute Bu Uci. Ya, ada noise. Matiin aja dari host. Before the rescue team reaches the disaster area, they must have a good idea of the situation on the Ria. ground. Uci, Kamil, tolong mati itu dong di Kamil. Atrio. Kamil, di mute Kamil. Hostnya Atrio. Oh Atrio. The disaster area. Atrio. Before the rescue team reaches the Atrio. Maaf Pak Ustadz. good idea of the situation on the ground. Iya nih Pak Ustadz. Part of the Ada preparation. lupa mematikan. Uci. Aduh. Ya Bu. Ini ganggu nih. Oh ya Bu. Oke. Siap Pak Ustadz, udah. Baik. Maaf Kak, saya tadi tidak mendengar karena Iya. memakai mikrofon jadi Oh iya. Baik Pak Ustadz. tidak mendengar ada gangguan suara. Baik, kita lanjutkan. Jadi sesungguhnya dengan latihan menahan diri itu kita akan mengontrol penuh diri kita dan itu sudah kita lakukan. Hari ini kita mengontrol penuh diri kita. Kita ditahan untuk makan, minum dari yang halal dan hal-hal yang membatalkan itu semuanya hampir rata-rata halal. Ya. Kemudian pagi ini juga mungkin sebagian kita menahan kantuk yang luar biasa. Tadi malam sebagian kita juga mungkin punya kegiatan tetapi tetap saja dalam tanda kutip memaksakan ingin mendapatkan kemuliaan sehingga harus ikut sholat tarawih baik dilakukan berjamaah ataupun kemudian sendiri di rumah. Nah, ada banyak hal kita memaksakan untuk menambah bacaan Al-Quran, kita memaksakan untuk menambah porsi bersedekah, memaksakan untuk menambah amal-amal baik kita karena ini terdorong pada satu situasi. Dan saya tertarik dari ketika tadi menyimak bacaan pertama saya masuk tadi saya mendengar kisah tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam belajar dari Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam di situ pada saat beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah orang yang lebih pintar, lebih pandai darimu? Tentu beliau menjawab tidak ada. Dan itu bukan jawaban sombong. Nabi Musa berkata secara empirik, data, siapa yang lebih pintar dari beliau? Beliau mendapat akses langsung, berbicara langsung dengan Allah, bisa punya akses kontak person dengan malaikat Jibril istilahnya kalau bahasa kita sekarang. Siapa yang lebih pintar dari beliau? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada orangnya. Coba kamu temui di sebuah tempat pertemuan dua lautan. Yang di situ kalau sudah ada tanda-tanda ikan, ada ikan di situ ya, di sebuah rongga-rongga batu. Lalu kita lihat bagaimana Nabi Musa dekat dengan muridnya yang dibahasakan Al-Quran Fatah. Itu adalah Yusha' bin Nun yang akan menjadi Nabi nanti sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Jadi kedekatan Nabi Musa dengan muridnya pun terlihat karena diajak makan bersama, menyertainya pada saat beristirahat juga tidak membedakan. Ini berarti adalah kedekatan guru dengan muridnya. Lalu yang menarik adalah ketika dia sudah berjumpa dengan Khidir yang dikatakan diminta Nabi Musa belajar darinya, maka Nabi Musa menanggalkan semua statusnya sebagai guru,
hari itu dia berguru kepada Khidir. Ini adalah bentuk ketawaduan yang sangat luar biasa yang diperlukan hari ini. Siapapun diri kita akan tetap perlu belajar dari siapapun. Dan kerendahan ini sebenarnya saya teringat dari pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pesan berantai yang diberikan oleh Allah dari Rasul satu ke Rasul yang lainnya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya pesan kenabian pertama, di antara yang pertama disampaikan dari nabi ke nabi yang lainnya, itu adalah tentang rasa malu. Jika engkau tidak punya rasa malu, udah kerjain aja. Rasa malu ini yang mengendalikan seseorang, termasuk latihan kita selama 1 bulan ini. Kita bisa saja toh kita makan yang lain tidak tahu. Kita menikmati lezatnya makanan di siang hari, yang lain toh tidak tahu. Tapi tidak kita lakukan karena kita punya rasa malu dengan Allah. Kita minta ampunan Allah, rasanya kita juga malu kalau tidak memaafkan orang. Kita minta rahmat kasih sayang Allah, rasanya malu kalau hati kita masih keras, kurang lembut. Maka rasa malu ini juga kalau diteruskan, tadi bacaannya terus, nanti sampai surat Al-Qasas. Itu juga disebutkan secara eksplisit ketika seorang perempuan dipenuhi rasa malu. Waja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dalam surat Al-Qasas dijelaskan 2 orang perempuan yang ditolong Nabi Musa kembali mendatanginya dengan maksud menyampaikan undangan ayahnya. Dan dia mendatanginya dengan al-istihya, betul-betul dipenuhi rasa malu. Ini yang dibutuhkan. Jika semua anggota komponen negeri ini dipenuhi rasa malu, maka tidak ada orang-orang yang merasa pintar dan tidak perlu belajar. Figur itu ada pada diri Nabi Musa. Tadi setelah kisahnya selesai, kita mengikuti tadi dibacakan kisah Raja Dzulqarnain. Subhanallah, seorang yang taat, seorang yang baik ketika diberikan kekuasaan, dia punya rasa malu. Sehingga dia bisa melakukan semuanya dengan merasa dikontrol Allah dan dia punya self control yang penuh pada dirinya. Pada saat dia berjalan ke timur, ya, pada saat dia berjalan ke barat, dua-duanya dipenuhi dengan masalah. Pada saat berjalan, beliau berjumpa dengan orang-orang yang sebagian mau taat dan sebagian tidak mau. Pada saat dia jalan ke timur, dia menjumpai rakyatnya yang sangat miskin, bahkan tidak punya pakaian. Kemudian berjalan lagi ke barat, bertemu dengan, ini menarik ya, kalau tadi diikuti penuh, Raja Dzulqarnain bukan hanya timur barat, dia berjalan ke atas, ke sebuah pegunungan, ke tempat tinggi, bertemu dengan sesuatu kaum atau suatu bangsa atau suku yang tidak bisa difahami oleh mereka, dan mereka juga tidak paham orang lain, karena ini adalah suku pedalaman yang tinggal di pegunungan. Tetapi kemudian raja yang bijak ini pun akhirnya menemukan cara berkomunikasi dengannya. Ya entah dengan menggunakan bahasa isyarat atau dengan menggunakan orang yang bisa paham bahasa mereka. Singkat cerita bisalah dia berkomunikasi. Dan kemudian diadukan sebuah permasalahan penting bahwa suku itu bertetangga dengan suku yang sangat bengis dan kejam, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Tadi dibatakan bagaimana daya rusaknya Ya'juj wa Ma'juj. Mereka merusak, memakan apa saja, membunuhi siapa saja tanpa pandang bulu. Sehingga akhirnya mereka menawarkan uang dan bantuan berbentuk materi supaya sang raja mau mengamankan kampung itu. Tapi sang raja ini pun kemudian penuh dengan iffah. Dia tidak mau mengambil uang dari rakyatnya. Rakyatnya ini sekalipun tinggal di pedalaman, dia adalah orang yang, mereka adalah orang-orang yang berperadaban dan memiliki emas yang sangat banyak. Lalu kemudian beliau cuma minta apa? Atuni zubarul hadid. Saya cuma ingin tenaga kalian. Keikutsertaan kalian dalam melawan kemungkaran dan kerusakan. Maka Raja Salih ini kemudian dia juga ikut turun bagaimana merancang sebuah benteng yang terbuat dari besi-besi yang dijadikan rongga. Setelah terbentuk sampai tinggi atuni zubarul hadid, kemudian apa yang terjadi, dituangkan cor-coran besi itu sampai setinggi 2 gunung. Jadi kita ngebayangkan teknologi saat itu, bahkan saat ini pun belum pernah terjadi seseorang membangun
benteng yang mempertemukan dua puncak gunung. Namun anehnya memang benteng itu sampai hari ini misterius. Dan di akhir surat Al-Kahfi tadi juga dijelaskan, someday benteng ini akan jebol dan kemudian menjadi tanda-tanda kiamat ketika Ya'juj wa Ma'juj itu keluar. Min kulli hadabi yansilun, dalam surat Al-Anbiya juga dijelaskan lagi. Nah, ini bercerita tentang itu, dan tadi ditutup di surat Al-Kahfi itu, qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Orang-orang yang rugi, mau nggak aku kasih tahu siapa orang yang rugi? Yaitu orang-orang yang merasa sudah berbuat banyak, padahal mereka tidak berbuat apa-apa. Karena mereka kehilangan esensi dari perbuatan mereka, yaitu keimanan kepada Allah, dan kemudian direfleksikan melakukan apa yang diperintahkannya, merefleksikan apa yang diajarkan Allah melalui nabi-nabinya. Itulah orang merugi. Dan di akhir Al-Kahfi ditekankan dengan agama tauhid ini. Luar biasa ya, itu runut. Lalu masuk kita surat Maryam, Masya Allah. Surat Maryam memberikan penegasan kepada kita pentingnya dekat dengan Allah. Di awal-awal dijelaskan bagaimana seorang Nabi Zakaria yang sudah menikah puluhan tahun lamanya tidak dikarunia anak. Dia mengeluhkan kepada Allah, tapi dengan sebuah clue yang sangat luar biasa. Di awal-awal surat Al-Maryam, beliau mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa kalau meminta kepadamu, ya Allah. Luar biasa. Ini orang meminta pada Allah dikasih anak sudah puluhan tahun, tidak diberi anak, tapi mengatakan bahwa dia tidak pernah kecewa. Itu adalah orang yang merasakan manisnya iman. Kalau di dalam surat An-Nahl ayat 97, orang yang berbuat baik disebut min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia akan diberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa? Terjemahan para mufassirin. Ibnu Abbas, murid-muridnya Sa'id bin Jubair, ya, Ad-Dhahhak, Ikrimah, juga termasuk Hasan Al-Basri, ada Zaid bin Aslam, dan para tabi'in dan para sahabat menafsirkan hayatan thayyibah itu adalah kemanisan saat melakukan ketaatan. Tidak terbebani, dia qanaah. Itu akan terjadi melalui latihan. Sulit kalau tidak latihan. Kita merasakan manisnya puasa kalau dengan latihan. Dan ketika ternyata dikasih masa latihan setahun, faktanya hampir sulit kita melakukan puasa-puasa sunnah itu. Maka dipaksa, jeger kita di bulan ini. Mungkin di awal-awal terasa berat. Ya, saya Al-Fakir mulai merasa berat, apalagi kalau habis weekend kayak begini tinggal sisanya. Terus saja. Rasa berat. Tapi kemudian kita menikmati. Sholat malam, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada orang, mengurangi ghibah. Ini penting juga, Ibu. Bapak dan Ibu, mengurangi ghibah itu strategi. Kalau kita tidak aware, kita tiap hari bisa bicarain orang. Aib ya, bicara aib orang loh, bukan bicara gosip yang belum jelas. Bicara aib orang yang pasti terjadi, itu tidak boleh. Itu disebut ghibah. Apalagi aib yang tidak terjadi. Nah, fitnah itu namanya. Nah, kita dilatih. Nah, di surat Maryam ini kemudian kita dikasih tahu bagaimana proses punya anaknya Nabi Zakaria. Tetapi kemudian kisah itu merupakan angle bagi masuknya sebuah kisah besar yang tadi kalau tidak salah dibacakan Pak Suherman ya. Kalau tidak salah tadi saya ingat bagaimana Pak Suherman tadi membacakan detik-detik ketika Maryam lahir dan Maryam melahirkan dan kemudian sendirian, beban psikis yang berat saya kira. Nah, Maryam adalah seorang perempuan yang malu, punya rasa malu yang sangat luar biasa, menjaga ifahnya. Di dalam surat At-Tahrim ayat terakhir itu disebutkan, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Itu luar biasa. Tiba-tiba didatangi malaikat, dan perempuan pemalu itu tidak identik dengan perempuan takut. Malaikat yang menjelma menjadi laki-laki itu dihardik. Kamu kalau orang baik-baik menjauh dariku. Tapi kemudian laki-laki itu menjelaskan bahwa dia sesungguhnya bukan manusia, dia adalah utusan Allah, dan Maryam tahu itu. Kemudian dia menerima takdirnya bahwa Allah akan menjadikannya tanda kekuasaannya. Lalu ditiupkan ruhnya. Dan Maryam pun hamil, sesuatu yang sangat berat. Tadi digambarkan sampai
sampai beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Seandainya aku sebelum ini mati dan dilupakan. Itu bukan ungkapan putus asa. Dia kalau ungkapan putus asa tidak seperti itu. Dia mengatakan ya laita itu berandai-andai yang tidak terjadi. Jadi putus asa tidak boleh. Dia hanya merasakan gimana ini saya merasionalisasikan. Saya belum menikah. Saya tidak pernah melakukan keburukan. Tiba-tiba saya hamil. Apa yang harus saya katakan? Berat sekali. Tapi karena itu adalah titah dari Allah maka dijalankannya. Maryam al-Batul, Maryam yang penuh iffah itu kemudian hamil, punya anak. Dan pada saat melahirkan pun bertubi-tubi. Dia melahirkan tanpa disertai dengan siapa-siapa. Coba bayangkan jika itu adalah ibu-ibu yang ada di sini. Melahirkan tanpa disertai suaminya. Melahirkan tanpa ada bidan, tanpa ada dokter, tanpa berada di ruang medis. Dia melahirkan sendiri. Dan kemudian terbaring lemah. Pada saat itu seharusnya dia dimanjakan kembali seperti hanya Allah manjakan pada saat kecil. Diberikan buah-buahan, diberikan makanan. Tetapi tidak. Tadi di ayat 25 disebutkan. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Tapi Maryam disuruh bangkit, menggoyang pohon korma. Karena itu adalah bentuk usaha. Sama dengan ketika tadi Nabi Musa disuruh untuk belajar, itu adalah sebuah usaha. Orang-orang yang pinter, intelektual, dia punya rasa malu, dia akan terus belajar. Dia tidak akan mencari jalan shortcut yang cepat dengan menipu dirinya sendiri. Kemudian melakukan plagiarisme, mengeksploitasi mungkin mahasiswanya, mengeksploitasi, menipu rekan kerjanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka perempuan yang seperti Maryam ini juga menjelma menjadi perempuan yang punya rasa malu sehingga dia juga konsen menjaga iffahnya itu, dan di saat yang sama dia juga pemberani. Karena rasa malu tidak identik dengan penakut. Orang yang punya rasa malu adalah orang yang pemberani seperti Maryam. Maka dia pun kemudian menghadapi kaumnya. Dia bawa anaknya. Dan dia sudah bernazar. Inni nazartu lirrahmani sauman. Falan ukallimal yauma insiya. Kalau kita teruskan tadi begitu alurnya. Dan ketika dia menghadap, bertemu dengan kaumnya, dia sudah siapkan. Dia sepenuhnya mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia betapa kejamnya kata-kata dari kaumnya yang sebelumnya juga sering melukai para nabi. Dan kali ini dia melukai perasaan ibu calon nabi yang dikirim Allah kepada mereka. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara Harun, ayahmu itu bukan orang yang buruk, ya. Ayahmu bukan orang yang jelek dan ibumu juga bukan, mohon maaf, bukan pelacur. Itu kata-kata yang sangat kejam. Harun adalah simbol pemalu. Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa. Tidak benar-benar merupakan saudara Maryam karena Maryam tidak punya saudara. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa Harun itu dikenal di kalangan Bani Israel sebagai simbol orang yang pemalu. Dia adalah jago negosiasi, punya narasi yang bagus yang menemani Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi yang cerdas tetapi meletup-letup dengan emosinya, dilengkapi dengan saudaranya. Keduanya saling melengkapi, berdakwah, menghadapi Bani Israel yang sering ngeyelnya. Nah, ini representasi ini kemudian diabadikan Allah ketika Maryam menjaga, dan itulah isi surat Maryam, dipenuhi dengan nilai-nilai kepasrahan yang harus kemudian direfleksikan dengan amal. Kalau kita lanjutkan lagi di surat Toha, surat yang menggambarkan tentang kedalaman ilmu. Surat yang menggambarkan bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan kesalahan. Seperti hanya kisah Nabi Adam yang disebut di sini. Seperti hanya kisah Nabi Musa ketika Allah Subhanahu wa taala memanusiakan dua nabi agung ini. Yang saya sebut memanusiakan itu apa? Nabi Adam dimanusiakan karena digambarkan bagaimana Nabi Adam melakukan kesalahan itu. Nabi Adam melakukan kesalahan sampai digambarkan fa'asa Adamu rabbahu faghawa tsumma ijtabahu rabbuhu. Dan Nabi Adam alaihissalam itu di sini digambarkan melakukan kesalahan. Dan kesalahan Nabi Adam itu dianggap besar oleh Allah. Karena kesalahan itu tidak dinilai dari kesalahannya, tapi dilakukan siapa dan kepada siapa kita lakukan.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita bangkit menghadapi trauma persepsi masa lalu kita. Siapa di antara kita yang tidak punya jerat-jerat masa lalunya? Dia pasti punya masa lalu. Sesoleh apapun orang itu dia punya masa lalu. Dia punya masa lalu ketika menjadi mahasiswa. Dia punya masa lalu ketika baru menikah. Dia punya masa lalu ketika baru punya anak. Satu dan seterusnya. Masa lalu itu tergantung kita memanagenya. Yang kalau kita manage sebagian besarnya adalah mengingat lompatan-lompatan prestasi dan itu dominan, maka kita akan melaju kencang. Tetapi kalau seandainya kita terjerat dengan jerat-jerat yang negatif, kita akan sulit maju. Karena itulah konsekuensi kita ketika kita driving. Konsekuensi dalam driving itu yang kita lihat harusnya kaca depan. Kaca depan itu didesain lebih besar dari kaca spion kanan, kiri, dan tengah. Karena kaca spion itu hanya sesekali digunakan untuk mengamankan diri. Digunakan agar kita tidak terjebak melakukan kesalahan atau ada kecelakaan di sana. Tapi kalau kita dominan melihat kaca spion, itu artinya kita berhenti atau sedang mundur. Maka desain kaca depan itu besar karena memang kita didesain untuk melaju kencang. Itulah kenapa kemudian kembali yang dominan di dalam surat Toha itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa pun diawali dengan kisah bagaimana Allah memanusiakan Nabi Musa bersama saudaranya, bersama keluarganya. Kalau tadi kita lihat di awal-awal itu kan langsung kisah Nabi Musa ya. Ini saya putar balik ya, kisah Nabi Musa baru Nabi Adam. Kisah Nabi Musa setelah dia tadi menikah, dia punya anak, dia pun kembali, bermaksud kembali ke Mesir bersama anak, istrinya dan bersama beberapa ekor kambing yang dibawanya. Tetapi ketika sampai di sebuah lembah gelap gulita tidak ada cahaya, dia di situ kedinginan mereka semua. Ini dilatih oleh Allah dalam kondisi krisis seperti itu apa yang dilakukan pemimpin. Maka dia bilang kepada keluarganya, kamu di sini tunggu dulu ya. Inni anastu nara la'alli atikum. Saya akan pergi ke tempat api itu, saya akan menyelidiki, kira-kira kita bisa mendekat ke sana, atau nanti saya bawa api itu ke sini. Nah, itu adalah rekayasa Allah. Dalam kesulitan itu kita harus mengambil sikap. Dalam kondisi krisis apapun kita mengambil sikap. Sama seperti ketika kita puasa, kita akan mengambil sikap. Dalam ketika puasa ternyata tuntutan kerja banyak, ya kemarin ada visitasi. Dalam tuntutan puasa kita harus dikejar deadline tertentu. Hari ini mahasiswa kita sebagian besarnya juga UTS. Dalam tuntutan seperti ini kita dituntut untuk mengambil sebuah solusi. Dan itulah pemimpin. Kita dilatih oleh Allah. Nabi Musa dilatih dan kemudian ternyata itu adalah menggiring Nabi Musa untuk berbicara langsung dengan Allah. Dia di situ kemudian ketika sampai di sumber cahaya tadi itu dia tidak melihat apa-apa. Tidak ada apa-apa di sana. Bilwadil muqaddas itu di sebuah lembah yang suci itu dia tidak mendengar, tidak melihat apa-apa, tapi dia justru mendengar sebuah suara. Ikhla'na 'alaika. Kamu lepas alas kakimu. Dan setelah dilepas, kemudian Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah dan dia mendapatkan wahyu untuk pertama kalinya. Tapi yang menarik adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam itu selain mendapatkan wahyu, nanti dalam kesekian kalinya Nabi Musa juga ditanya kembali oleh Allah. Itu kan penggambaran pertama kali ya. Terus nanti kembali lagi mendapatkan wahyu. Nabi Musa juga dilatih, ditanya oleh Allah. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang kamu pegang di tangan kanan kamu itu apa? Nabi Musa mengatakan, qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Yang aku pegang ini adalah ya Allah tongkatku. Aku gunakan untuk ya menggembala kambing dan aku gunakan untuk wa ahussu biha 'ala ghanami. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya, hush-hush itu untuk menggembala kambingnya dan untuk keperluan yang lainnya. Tapi Allah memiliki rasa sayang pada Nabi Musa sehingga Nabi Musa itu perlu dilatih. Karena dari tongkat itu Allah akan buat tongkat itu menjadi mukjizatnya. Maka disuruh melempar itu tongkatnya. Kamu lemparkan. Begitu dilemparkan maka Nabi Musa takut karena tongkat itu berubah menjadi ular.
Masya Allah. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Dia merasa takut. Dan takut itu manusiawi. Inilah Nabi yang paling manusiawi. Yang paling banyak dialami oleh manusia. Itulah rahasia kenapa Nabi Musa itu sering disebut kisahnya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita buka Al-Quran, kita baca kisah para Nabi, yakinlah bahwa diri kita ada pada mereka. Kadang, kisah saya kok mirip Nabi A, Nabi B, Nabi C. Itu penggalan-penggalan. Dan Nabi yang paling banyak kisahnya akan beririsan dengan kita, Nabi Musa. Kesulitan dari sejak menjadi kecil pada saat kecil sampai kemudian menikah. Terus sampai hari ini kemudian yang tadi kita bicarakan, dia ketakutan dengan ular. Di sini Bapak dan Ibu ada yang tidak takut ular? Ular betulan ya, bukan ular tangga. Ya. Kita pasti takut. Manusiawi. Dan Allah Subhanahu wa taala melatih agar nanti supaya dia ketika face to face dengan Firaun yang juga adalah ayah angkatnya, yang juga dia berhutang jasa banyak kepadanya, dia akan sanggup dengan tegar menyampaikan kebenaran. Sekalipun juga tentu Allah memberikan framing di sini. Di dalam surat Thaha juga ya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Masya Allah. Musa pun yang tadi sudah dilatih, dia tidak dibiarkan begitu saja. Qala khudha la takhaf khudha sanu'idaha siratahal ula. Ambil. Karena dengan mengambil itu, begitu ular itu dipegang udah berubah jadi tongkat. Nabi Musa tahu, nggak pakai remote, pegang aja langsung jadi tongkat. Kan nggak lucu kalau sudah tanding begitu, yang punya tongkatnya dia yang takut, kan nggak lucu. Itu sampai sedetil itu Allah latih. Sampai sedetil itu Allah, orang menjadi biasa karena ada latihan. Sama seperti kita. Pembelajaran seperti ini dulu awal-awal kita akan kagok. Berbicara dengan device. Tidak ada siapa-siapa di depan saya. Hanya ada laptop, kamera, dengan lighting. Nggak ada siapa-siapa. Tidak terbiasa, tapi sekarang betapa biasanya saya. Karena saya membayangkan ada banyak orang di sini. Kalau sekarang ada 24 berarti 2-3 orang selain saya. Jadi kita merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi diri kita, membentuk diri kita. Dan terus Nabi Musa tadi kita pelajari, setelah kembali dia mendapat tugas berat. Faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepada Firaun dengan perkataan yang lembut, ya. Sekalipun dia zalim, kamu juga tidak boleh kasar. Berarti ini ada etika. Kita tidak boleh berkata-kata kasar sekalipun kepada para orang-orang jahat. Ya, tetap kita harus ada etika. Dan menariknya di situ Nabi Musa berdoa setelah dia ketakutan di situ. Doa Nabi Musa inilah yang sering kita baca. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ya Allah, mudahkan urusanku. Ya Allah, uraikanlah keluhnya lidahku. Ini keluhnya lidah itu kita selama ini sebagian kita mungkin memberikan visualisasi bahwa Nabi Musa alaihissalam ini mengalami kesulitan ngomong karena konon gitu ya, beliau cadel atau karena ada sesuatu pada saat kecil, itu ada beberapa riwayat. Tapi Al-Fakir lebih suka mengatakan ini dengan pendekatan kontekstual yang rasionalis ya. Keluhnya lidah itu bisa disebabkan bukan fisik, tapi secara non fisik. Pahamlah. Yang dia dakwah itu siapa? Firaun. Firaun itu siapa? Ayah angkatnya. Firaun itu siapa? Yang memberikan fasilitas dia sebagai anak raja. Wajar ketika ada terbebani secara psikis. Ini kalau kita lihat surat Asy-Syu'ara ayat 12, 13 dan seterusnya lah kita cari itu. Karena diungkit sama Firaun. Firaun mengungkit jasa-jasanya. Ya, diungkit. Qala alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sinin. Ente itu kan kami yang mungut, kami yang ngasih makan, kami bertahun-tahun kamu di sini. Itu kalau kita digitukan, kita mungkin bisa drop. Tapi Nabi Musa sudah berdoa. Iya, betul. Saya apresiasi Anda menolong saya, Anda memberi saya fasilitas, ya beasiswa, menyekolahkan, memberi akses, kemudian saya bisa seperti sekarang. Mungkin begitu. Tapi kalau judulnya kezaliman, saya tetap harus mengingatkan Anda. Luar biasa. Dan itu yang diperlukan kita.
Tidak ada politik balas budi kalau itu dibaliknya kezaliman. Dan ini bukan berarti kita tidak mengapresiasi dan tidak berterima kasih, dan itu wajib. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesamanya, dia sulit akan bersyukur kepada Allah. Maka ini pelajaran yang penting dari Nabi Musa. Masih banyak ya kisahnya tadi itu. Tidak terasa saya sudah setengah jam ngomong. Jadi Bapak dan Ibu, pembelajaran, dan Bapak dan Ibu tadi nggak terasa ya, ternyata 1 jam, 1 jam lebih mungkin membaca Al-Quran, dengan penuh penghayatan, dengan kondisi yang mungkin sebagian kecapean menyiapkan sahur, sebagian lagi sedang menyiapkan karena ini adalah hari pertama kita bekerja, dan seterusnya. Tetapi inilah disebut tadi itu dalam tanda kutip, kalau pemaksaan terlalu keras, saya sering menyebutnya rekayasa Allah. Allah merekayasakan kita untuk menaikkan leverage produktivitas kita. Bahwa ternyata yang namanya tidur itu sekedar kebiasaan. Kebutuhan ya, tetapi kita yang bisa menyetingnya. Kebiasaan. Kita bisa tidur kapan saja kita suka. Umumnya memang malam kita tidur. Tetapi sangat rugi kalau seandainya sehari-hari malam itu hanya untuk tidur saja. Dalam sebuah ungkapannya, al-lailu tawilun fala tuqassirhu bimanamik. Malam itu panjang, jangan kamu perpendek dengan tidur saja. Ya. Dan hari-hari itu jernih, jangan kamu kotori dengan dosa. Ya. Hari ini bercahaya, penuh dengan optimisme. Pagi ini bernafas. Matahari sudah mulai tinggi, sudah mulai terang. Itu adalah nafas pagi. Kicau-kicau burung itu adalah tasbih. Ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita setiap hari, tapi kadang tidak bermakna karena kita sibuk tidak memikirkan tasbihnya alam. Coba saya kadang kalau pagi keluar sebentar gitu, iya ya. Karena kadang kesibukan, kita tidak pernah keluar rumah sejenak, melihat, mendengarkan alam itu berbicara, dan kita rasakan seolah-olah alam itu betul-betul bertasbih kepada Allah. Dan itulah kita dilatih di bulan Ramadan. Kenapa sahur itu ditakhir? Disunahkan mengakhirkan sahur. Bukan sekedar karena asupan nutrisi kita supaya masih bertahan. Tapi lebih karena ada supaya kita tidak meninggalkan sholat subuh. Kalau sahurnya jam 3, subuhnya 4:30, dipastikan dia tidur lagi. Tapi kalau sahurnya jam 4, atau jam 4:15, 4:30 dia selesai. Ya kalau kita ikutin jadwal yang normal, karena sulit ya mengikuti yang sesuai ditentukan oleh majelis tarjih, ditambah 8 menit, kecuali di masjid yang kita di situ punya kontrol penuh. Tetapi it's okay, tidak ada masalah, cuma beda 8 menit. Kita perlu segera bergerak ke masjid. Dan dari situ kita bisa merasakan bagaimana menghidupkan, memakmurkan masjid itu. Kita bisa merasakan betapa enaknya rupanya di pagi hari kalau kita bisa sholat subuh berjamaah. Dan itu kan juga disabdakan Rasulullah SAW. Siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, dia lakukan secara terus-menerus, ya selama 40 hari, maka Allah akan amankan dia dari rasa munafik. Kalau kita terus melakukan ini. Ya, terus aja di bulan Ramadan. Ya mungkin kalau ibu-ibu ada terjeda dengan periodnya, ya dihitungnya dia pada saat subuh itu dia bangun saja, dia berzikir saja. Dan itu dibersamai, sama saja dengan kebiasaannya. Lalu tambah lagi 10 hari di bulan Syawal. Sama dengan puasa juga begitu. Kenapa puasa sunnah Syawal itu disunahkan? Supaya kita tidak langsung drop. Karena manusia kalau tidak dipaksakan, maka dia akan sulit melakukan itu. Dari keterpaksaan itu kemudian muncul sebuah habit. Ya. Kita dulu mungkin tidak terbiasa baca, tapi ketika menikmati enaknya membaca, kita akan malu kalau punya potensi tidak dilakukan. Maka tema besar yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini sesungguhnya, selain tadi tema yang disampaikan berpuasa untuk bertakwa, karena memang seringnya jujur aja Bapak dan Ibu, saya kalau ceramah di bulan Ramadan itu sering dapat warning, jangan bahas yang kutiba-kutiba lah. Ya, karena mungkin merasa
merasa hanya mendapat angle yang saya sudah tahu istilahnya. Ya, bicara puasa lagi. Tapi kita refleksikan dalam keseharian. Dan kebetulan tadi saya mengikuti bacaan surat Al-Kahfi, surat Toha, Masya Allah, surat Maryam, surat Toha, itu isinya dahsyat sekali. Dan tadi membacanya kan tartil ya, memang ada beberapa yang nanti perlu ditingkatkan lagi dari mushafnya. Kalau mushafnya kecil, yang gedean. Nah, saya sengaja beli mushaf itu besar, supaya mata nggak lelah, supaya juga sewaktu-waktu bisa digunakan untuk sholat ya. Kadang kita meskipun kita menghafal surat itu, kadang kita ingin rileks pada saat sholatnya dibaca. Kita sambil membaca itu rileks lebih enak. Kalau kita ingin menghafal, kita hafal. Kita baca. Dan standarnya itu bisa berfungsi banyak. Dan itu hikmah. Allah memberikan ide-ide yang sangat luar biasa. Suatu ketika saya harus mengikuti rapat dan lain-lain gitu. Saya bingung kalau kamera ada, laptop ada. Ini kalau sudah penuh atau HP ada ada standarnya. Lah kalau tab, kalau saya pakai tab gimana? Nah itu saya fungsikan standarnya itu bisa digunakan untuk menjadi tempat untuk melekatkan tab pada saat diperlukan acara daring yang bersamaan, 2 atau 3 yang bersamaan. Sekalipun tidak produktif, tapi kalau itu adalah kita mengikuti acara sebagai peserta, itu bisa bermanfaat. Tinggal kita splitnya pada saat yang tepat ya. Nah, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh produktivitas di bulan ini. Allah membiasakan kita di bulan ini tadarus di pagi hari. Ya mungkin porsinya kalau bisa bertahan kayak gini dahsyat sekali. Sekali duduk tadi saya lihat ada Al-Kahfi, ada Maryam, ada Toha. Kalau sendirian kayaknya juga berat saya. Kecuali memang sedang murojaah. Kalau murojaah bacanya juga cepat. Itu dahsyat sekali. Itu enggak perlu sebulan itu. Itu seminggu juga sudah khatam itu Al-Quran. Nah, tetapi itulah mengapa perlu kebersamaan. Jadi yang sedikit bersama ini harusnya ditindaklanjuti dengan amal personal, perbuatan personal yang akan menjadikan produktivitas kita menjadi sangat luar biasa. Dan barangkali yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu, menjadi pribadi takwa itu tidak sulit. Ya betul, memang ada kesulitan, tetapi tidak sulit-sulit amat. Tinggal kemauan kita. Dan kita tidak perlu minder dengan mengukur diri kita dengan standar orang lain. Karena masing-masing memiliki standar yang berbeda-beda. Sama dengan ujian dan cobaan. Kenapa di dalam Al-Baqarah 155 Allah mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i." Itu ujian wajib kita itu lapar dan takut itu. Takut dan lapar. Itu ujian wajib. Semua orang punya rasa takut, semua orang punya rasa lapar. Kita diuji oleh Allah. Tapi ada ujian tambahan. Sebagai ujian perbaikan nilai, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, yaitu dengan kekurangan sedikit pada harta kita. Diuji kita. Kita punya harta 100 nih, kurang 1, kita mikirin 99 atau mikirin 1? Diuji kita. Kita sehat puluhan tahun, sakit sebentar, diuji kita. Ada keluarga dekat kerabat yang meninggal, padahal yang lain masih banyak. Kita diuji. Dan termasuk as-samarat. As-samarat itu sesuatu yang berbuah. Berbuah itu bentuk fisiknya banyak. Bisa, bukan buah-buahan ya. As-samarat itu bukan buah-buahan. Buah-buahan dalam Al-Quran artinya fawakih. Kalau as-samarat sesuatu yang berbuah, itu bisa padi, bisa jagung, bisa mangga, bisa durian. Dan juga termasuk kalau kita punya pekerjaan membuahkan hasil. Berupa take home pay ya. Kita mendapatkan sesuatu dari jasa kita. Karena ini kita, pekerjaan kita umumnya kan jasa ya. Mengajar, konsultan, dan itu kan jasa. Itu tidak bisa dihitung. Kekurangan itu cobaan. Ada orang yang biasa dapat take home pay 100 juta. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi 20 juta. Cobaan. Kemudian orang lain lihat, manja amat. Saya aja 10 juta nggak habis. Cukup sebulan. Nggak bisa. Orang yang dia terbiasa 10 juta dengan yang terbiasa 100 juta, itu kelas ujiannya beda. Di kelas yang berbeda. Di jurusan yang berbeda. Tidak bisa kemudian langsung di-generate. Kita juga demikian. Kita tidak mungkin disamakan kelasnya dengan kelas para nabi atau kelas para sahabat. Kita sedang naik kelas sesuai dengan jenjang kita masing-masing.
Dan itulah Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan semangat dalam diri kita agar kita tidak pernah minder, agar kita percaya diri, agar kita itu tetap menjadi diri kita. Bagi orang-orang yang terbata-bata baca Al-Qur'an, dia nggak boleh minder. Dia akan terus memperbaiki diri karena dia berkompetisi dengan dirinya. Orang yang sudah lancar, dia perbaiki dengan memperbanyak, memperhalus. Yang sudah bisa dengan tadabbur, yang sudah bisa dengan mengajarkan, yang sudah hafal surat itu yang halaman terakhir itu ya, dari Qul huwallah, Qul a'udzu 2 itu, dia lama-lama mikir, masa sih sholat itu aja, tambahlah halaman berikutnya. Terus dia akan berkembang. Dan itulah kita dilatih di bulan Ramadan, leverage kita dinaikkan. Ya, karena puasa mudah, sholat mudah, sholat qiyamul lail, baca Quran mudah, yang lain-lain mudah, maka untuk menjadi orang hebat di bulan Ramadan diperlukan tambahannya. Dan tambahannya itu tidak harus berupa ibadah mahdhah. Kita melayani orang, kita lebih mudah memaafkan orang, kita berkata-kata baik, memberikan optimisme kepada orang, itu juga bisa merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Saya kira itu saja, dan mungkin nanti Bu Dekan memberikan insight sama untuk menguatkan, mengokohkan grup value di Civitas Akademika di FKM. Saya kira penting sekali. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf orang yang banyak omong pasti banyak salahnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon berkenan Bapak dan Ibu memaafkan. Kepada Allah saya beristighfar. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dekan, tadi diminta sama Pak Ustadz untuk memberikan statement. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah ini kita kan Ramadan sudah masuk seminggu ya. Dan luar biasa untuk Civitas Akademika khususnya FKM, itu memang kita tadarusan sampai hari ini tuh 16 juz ya. Ini luar biasa Pak Ustadz, karena kita mulai 16 juz ya? 20, Bu. Kita mulai dari sebelum, berapa? 20. Berapa Pak? 20. 20. Oh, 20 ya? Itu luar biasa, artinya dalam seminggu ini kita sudah membaca Al-Quran 20 juz. Dan ini alhamdulillah ini kan tahun kedua Pak Saiful, jadi yang tadinya terbata-bata sudah mulai lancar, masih ada beberapa orang, alhamdulillah mereka selama bulan Ramadan, saya kira bukan Ramadan saja, tapi selama kehidupan saya kira membaca Al-Quran itu tidak boleh terputus, apalagi yang belum ada keinginan itu atau belum mempraktekkan membaca Al-Quran, saya kira di bulan Ramadan ini yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan, saya kira kita istiqomah membaca Al-Quran, dan istiqomah juga bagaimana kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Gitu. Saya kira itu Pak Ustadz, dan alhamdulillah bahwa pada pagi ini kita mendengarkan tausiah, mendengarkan pengalaman-pengalaman, mendengarkan perjalanan hidup, mendengarkan perjalanan para nabi, sehingga kita bisa tentu mencontoh ya. Kemudian kita mempraktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kemudian kita memperbanyak amal ibadah. Karena apa? Bahwa yang dihisab adalah amal ibadah kita, kebaikan kita, dan itu adalah waktu-waktu di bulan Ramadan, waktu-waktu yang memang harus benar-benar kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi yang sering begini Pak Ustadz, di awal biasanya di 10 hari terakhir itu, yang biasanya tadarusan sudah mulai sibuk bikin kue. Yang biasanya di masjid sudah sibuk ke mall dan seterusnya. Mudah-mudahan ini dikurangi, bagaimana kita memperbanyak amal ibadah yang saya kira kita merindukan kedatangan bulan Ramadan, bulan suci Ramadan setiap tahun. Apakah kita tahun depan akan berjumpa atau tidak, kita nggak tahu. Siapa yang duluan, tidak terbatas pada umur, apa yang tua dulu, apa yang muda dulu. Yang jelas bahwa kita sudah ada takaran, sudah ada waktunya, sudah ada catatannya. Tapi bagaimana kita bisa berinvestasi kebaikan di dalam rangka kita pulang. Kalau kita sekarang jalan di bumi ini, bagaimana kita juga bisa pulang.
kalau kita dari surga kemudian ke bumi, bagaimana kita bisa pulang menuju surga. Saya kira itu dengan memperbanyak ibadah dan mendengarkan tausiah para ustadz, saya kira akan menjadikan kita istiqomah terhadap perbuatan-perbuatan baik. Saya kira itu Pak Ustadz, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini istiqomah, dan yang belum hadir tadarusan agar semua juga bisa memberi informasi kepada belum yang ikut tadarusan. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan kita bersama, khususnya di FKM dan di universitas. Dan alhamdulillah juga bahwa FKM juga sangat rajin juga ikut pengajian-pengajian, baik itu diselenggarakan oleh universitas, oleh PP ataupun oleh Aisyah. Saya kira itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dekan. Terima kasih juga kepada Al-Ustadz Dr. Saiful Bahri LCMA yang telah meluangkan waktu. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi tadi adalah juz 16 surah yang ke-20, Bu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khair, Ustaz Saiful. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dekan, Pak Suherman. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih.